Kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati masih menjadi sorotan hingga saat ini. Diduga, hal tersebut menjadi motif pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh kawanan Irjen Verdi Sambo. Satu persatu para tersangka mulai memberikan kesaksiannya, terutama soal kejadian di Magelang, Jawa Tengah. Kini, giliran tersangka Bribka RR alias Ricky Rizal, menguak kesaksiannya soal kejadian dugaan pelecehan seksual yang dialami sang majikan. Sebelum lanjut ke pembahasan, mohon kiranya Anda sudi untuk mengklik subscribe-nya, juga aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya. Bribka Ricky Rizal akhirnya angkat bicara mengenai peristiwa di Magelang yang diklaim sebagai pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Bribka Ricky Rizal lewat kuasa hukumnya Erman Umar menceritakan secara runut mengenai peristiwa yang ia lihat. Dia mengatakan dirinya sama sekali tidak melihat adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Sebab saat itu dirinya sedang berada di luar rumah bersama Barada Eliezer. Keduanya diminta mengantarkan makanan untuk anak Verdi Sambo di SMA Taruna Nusantara. Sesaat setelah sampai di tempat tujuan, keduanya diminta segera balik ke rumah Verdi Sambo di Magelang. Itu atas permintaan Putri Chandrawati. Singkat cerita, ketika mereka tiba rumah Verdi Sambo, Bribka Ricky mengaku tak melihat siapapun di lantai 1 rumah. Dia bersama Barada Eliezer lantas naik ke lantai 2 dan melihat Art Susi sedang duduk sambil menangis. Sedangkan Kuat dalam kondisi tegang dan panik, kata Erman Umar. Setelah itu, Bribka Ricky juga melihat kondisi Putri atas permintaan Kuat. Saat itu Ricky melihat Putri sudah berbaring di tempat tidur di dalam kamar lantai 2. Ricky pun bertanya ke Putri mengenai peristiwa yang terjadi. Namun Putri tidak menjawab pertanyaan tersebut dan menanyakan posisi Yoshua di mana. Bribka Ricky juga sempat bertanya ke Yoshua tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Yoshua mengaku tidak tahu alasan Kuat tiba-tiba marah kepada dirinya. Setelah itu, Ricky membujuk Brigadir Yoshua untuk bertemu Putri karena diminta langsung. Selang beberapa lama, Yoshua akhirnya mau untuk bertemu Putri di kamar lantai 2. Sampai di kamar, Yoshua duduk di bawah lantai dan Putri tiduran di kasur. Bribka Ricky menunggu di luar kamar. Pembicaraan antara Yoshua dan Putri tidak terdengar oleh Bribka Ricky, imbuh Erman. Pertemuan Yoshua dan Putri itu berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Setelah Brigadir Yoshua keluar dari kamar, Ricky sempat menanyakan kembali mengenai peristiwa yang terjadi. Namun Brigadir Yoshua tak memberikan jawaban.